Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alpha Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai alat yang sering kita jumpai di dunia otomotif. Alatnya adalah cooling tester. Jadi cooling tester adalah alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan di sistem pendingin dari sebuah kendaraan atau mesin. Kelengkapan dari cooling tester sendiri adalah yang pertama pompa, lalu yang kedua ada jarum penunjuk atau barometer, lalu yang kedua ada selang adaptor dan adaptor itu sendiri. Untuk cara penggunaan dari cooling tester bisa kita simak pada video berikut. Baik, untuk pemeriksaan pada sistem pendingin ada dua pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan pada tutup radiator, lalu yang kedua adalah pemeriksaan kebocoran pada sistem pendingin beserta salurannya. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan pemeriksaan tutup radiator. Langkahnya adalah pertama kita pasang dulu adaptor ke pompa, lalu kita lepas tutup radiator. Untuk melepas tutup radiator, jika kondisi panas, sebaiknya menggunakan kain majun dengan kondisi basah, lalu dibuka perlahan sampai berbunyi udara keluar. Sampai udara habis, baru kita bisa membuka tutup radiator. Untuk pemeriksaan pada tutup radiator, pertama adalah pemeriksaan vakum valve. Dengan cara, jika kita tarik, katup vakum valve yang di tengah ini harus bergerak lancar ke atas maupun ke bawah. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan pada katup pressure valve. Pemeriksaan secara visual bisa kita tekan saja seperti ini. Maka katup pressure valve harus bergerak lancar dan kembali ke posisi awal. Oke, untuk pemeriksaan pada penekanan pada katup pressure valve untuk tutup radiator, pada mobil ini untuk kondisi baru standarnya adalah 1,1 kg force. Bisa dilihat dari posisi tutup radiator. Tapi untuk standar pressure valve pada tutup radiator bekas pakai adalah 0,9 atau sampai 1,1 kg force. Untuk langkah pemeriksaannya bisa kita pompa pada cooling tester. Untuk pemompaannya kemiringan dari cooling tester adalah 30 derajat. Tujuannya adalah untuk memastikan katup vakum valve pada tutup radiator bisa terbuka ke bawah. Nah, untuk kondisi normal, kondisi tutup radiator yang bagus, manometer pada cooling tester harus menunjukkan pada angka 0,9 sampai 1,1 kg force, karena tutup ini adalah tutup bekas pakai. Selain itu, jarum pada manometer harus tidak boleh turun secara drastis. Nah, jika jarum pada manometer turun secara drastis, kemungkinan pada katup pressure valve terjadi kerusakan atau kebocoran. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pemeriksaan dari tutup radiator. Kemudian untuk melepas tutup radiator dari cooling tester, kita bisa memutar bagian pompa yang sebelah sini. Kita putar pelan-pelan sampai angin yang ditekan turun sampai habis. Jika sudah habis, tutup radiator kita buka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan pada kebocoran pada sistem radiator beserta salurannya. Dengan cara, pertama kita memerlukan tambahan alat selang adaptor untuk melakukan pemeriksaan. Oke, lalu kita pasang selang adaptor ini pada tutup radiator, pada rumah tutup radiator. Lalu selanjutnya kita akan melakukan penekanan menggunakan cooling tester pada sistem pendingin. Jadi untuk standar penekanan sistem pendingin pada mobil ini, Xenia atau Avanza 2013 yang kita gunakan ini adalah 1,3 kg force. Selanjutnya kita pompa sampai 1,3 kg force.
Setelah dipompa sampai 1,3 kg fos, kita akan menunggu jarum pada manometer apakah terdapat penurunan secara drastis atau tidak. Selain itu, kita harus memeriksa saluran-saluran pada sistem pendingin. Yang pertama, kita memeriksa saluran pada selang upper tank yang di bagian atas dekat dengan rumah tutup radiator. Kita urut sampai selang belakang menuju ke termostat. Lalu yang kedua, kita bisa periksa pada rumah upper tank apakah ada kebocoran atau tidak. Selanjutnya pada kisi-kisi radiator, bisa dilihat dari belakang atau dari sisi depan atau dari sisi atas. Kemudian yang terakhir, kita periksa rumah kisi-kisi dari lower tank. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada selang lower tank bagian bawah sampai menuju ke pompa air. Nah, jika tidak ada kebocoran pada sistem tersebut, seharusnya pada manometer juga tidak terjadi penurunan secara drastis. Tetapi jika pada manometer menunjukkan penurunan secara drastis, maka bisa didiagnosa bahwa saluran sistem pendingin pada kendaraan mengalami kebocoran atau kerusakan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pemeriksaan kebocoran dari saluran sistem pendingin. Kemudian untuk cara pelepasan alat cooling tester ini sama seperti tadi melepas tutup radiator, kita putar bagian ini untuk mengeluarkan angin yang kita tekan. Jika angin yang terdapat pada alat cooling tester ini benar-benar habis, baru kita lepas adaptor pada rumah tutup radiator. Oke, setelah melakukan pemeriksaan, kita juga jangan lupa untuk memasang kembali tutup radiator pada radiator. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan saya mengenai pemeriksaan pada sistem pendingin, pertama pada tutup radiator dan saluran pendingin pada kendaraan. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan saya mengenai pemeriksaan pada sistem pendingin. Mungkin jika ada kritik ataupun saran bisa disampaikan di kolom komentar di bawah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.